Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan kultum. Kultum kita kali ini tentang orang-orang yang merugi dalam berpuasa. Anak-anak gadis yang manis serta ayah bunda yang dimuliakan Allah, tidak semua orang yang menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan mendapatkan keberuntungan atau keberkahan. Ada banyak dari orang-orang ini yang ternyata mereka malah mendapatkan kerugian. Hal itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi." Yang artinya, betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Hal ini ternyata ketika kita berpuasa, itu banyak hal-hal yang merugikan yang masih kita lakukan. Dan hal itu ternyata secara tidak langsung mengurangi pahala-pahala dalam berpuasa. Jadi, ketika kita berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, melainkan kita juga harus menahan diri kita dari beberapa perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang-orang yang merugi tersebut? Yang pertama, orang yang berpuasa tetapi mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, di sini sudah sangat jelas ya, karena sholat ini adalah ibadah utama, ibadah yang paling pertama untuk dihisab ketika kita di akhirat nanti. Itu puasa kita jadi sia-sia ketika kita tidak melaksanakan sholat. Ayah dan bunda, kita boleh saja mengajarkan anak-anak untuk berpuasa, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa sholat adalah amalan utama. Jadi mereka ketika kita ajarkan untuk berpuasa, menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita juga harus mengajarkan mereka untuk membiasakan diri mereka agar melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Karena ketika kita berpuasa tetapi tidak sholat, itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Yang berikutnya, selain tidak melaksanakan sholat, ada hal juga yang merupakan kerugian jika kita dilakukan pada saat berpuasa, yaitu berbohong, kemudian gibah atau membicarakan kekurangan atau aib orang lain, dan juga bersumpah palsu atau mengumbar janji tapi itu sebuah kebohongan. Dan kemudian ada juga mengadu domba. Nah, kita lihat dari yang pertama, yaitu berbohong. Nah, kita diajarkan untuk selalu berkata jujur. Kita tidak boleh berbohong sama sekali. Nah, akan tetapi jika kita lagi berpuasa, kemudian kita berbohong, kemudian kita juga mengadu domba, kita bergibah atau membicarakan keburukan orang lain, itu ibaratnya kita mempunyai sebuah makanan, kita mempunyai sebuah roti, tapi yang kita miliki itu kita gunakan dengan berbohong, kemudian kita juga membicarakan keburukan orang. Nah, perlahan-lahan itu roti kepotong satu, dan akhirnya lama-lama habis. Sedangkan kita tetap melaksanakan puasa, otomatis rugi dong puasa kita, karena puasanya kita laksanakan, tapi pahalanya tidak bisa kita dapatkan. Nah, anak-anak, yang sering terjadi nih di kelas, apalagi kalau lagi belajar, pernah tidak kalian berbohong? Atau bahkan mungkin yang di rumahnya ternyata nggak puasa, ketika ditanya di sekolah ternyata mengatakan puasa. Nah, hal seperti itu tidak boleh. Atau mungkin juga ada yang bilang ketika lagi belajar, Miss izin ke kamar mandi ya, mau pipis, ternyata di kamar mandinya cuma main-main. Hal itu memang kebohongan yang kecil, akan tetapi itu tetaplah kebohongan. Jadi itu juga bisa mengurangi pahala puasanya. Nah, kemudian selain berbohong juga tadi ada gibah. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi kita juga tidak boleh tuh, kalau misalkan omongan itu benar, itu jatuhnya kita ngomongin orang atau gibah. Sedangkan kalau kita ternyata omongan kita itu tidak benar, itu jatuhnya fitnah, dan dua-duanya itu merupakan dosa. Jadi itu juga termasuk merugikan ketika kita lagi berpuasa.
Makanya mulai sekarang tidak boleh lagi membicarakan keburukan orang lain. Nah, selain itu ada juga yang namanya bersumpah palsu, di mana kita mengatakan sumpah tapi kita tahu padahal itu sebuah kebohongan. Nah, ini sama saja dengan yang tadi, kita juga termasuknya berbohong. Nah, yang terakhir itu ada adu domba. Nih yang paling sering banget terjadi di sekolah. Anak-anak biasanya suka ngadu nih, Miss, si A begini, si B begini. Padahal kenyataannya tidak demikian, begitu. Nah, jadi mari kita, karena sekarang kita udah tahu hal-hal yang merugikan dalam berpuasa, jadi mari kita gunakan, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini, kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita puasa selama 30 hari penuh, tetapi pahalanya cuman lewat saja, cuma dapat lapar dan hausnya saja. Nah, anak-anak Agis yang manis, ayah bunda yang dimuliakan Allah, mumpung ini baru beberapa hari kita melaksanakan puasa, semoga puasa-puasa kita pada hari berikutnya bisa menjadi lebih berkah, bisa menjadi evaluasi diri kita, dan bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik, sehingga pada puasa kali ini kita mendapatkan jauh lebih banyak keberkahan, dan semoga tahun depan kita masih bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dirindukan oleh semua umat manusia. Demikian kultum dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.